Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wirabuana Gemilang. Selamat bertemu kembali dalam Blended Learning SMP Wirabuana dengan saya Bapak Muhammad Salahuddin yang akan memberikan materi tentunya yang paling penting buat bangsa Indonesia, yaitu karakter Pancasila dalam bingkai pendidikan Pancasila. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengamalkan Pancasila. Sebab sepertinya remeh, sepertinya biasa, tetapi kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai itu mulai luntur seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan budaya yang masuk, seiring dengan asimilasi budaya, gabungan budaya, baik budaya secara global maupun budaya-budaya yang timbul dari hasil analisa game ataupun lain sebagainya. Maka penting buat kita orang Indonesia, terlebih kita sebagai siswa, untuk bagaimana menelaah dan mengerti serta memahami nilai tersebut dan manfaatnya. Kenapa Pancasila penting dan kenapa Pancasila itu harus ada dalam diri kita. Baik, kita mulai dengan diskusi kecil, yaitu tentang mengapa Pancasila disebut sebagai pandangan hidup dan bagaimana kita sebagai siswa menerapkan Pancasila ini sebagai pandangan hidup di lingkungan sekolah kita terlebih dahulu. Karena dengan kita bisa menerapkan dalam lingkungan sekolah, kita belajar mengenal, memahami dan menerapkan nilai Pancasila itu dalam masyarakat. Apabila di sekolah yang sudah ditata dengan sistem yang baik, dengan pengawasan yang cukup, dengan bimbingan yang cukup, dengan fasilitas yang baik, masih belum bisa menerapkan nilai Pancasila, perlu dipertanyakan bagaimanakah nanti penerapannya di masyarakat. Mungkin saat ini terasa biasa saja, tapi kita bisa lihat next di tahun-tahun berikutnya, di mana budaya sudah secara global. Maka ketika kita menghilangkan nilai Pancasila, maka kita menghilangkan sendiri nilai yang ada dalam diri kita. Nilai bangsa kita, nilai leluhur kita. Nilai yang menjadi hasanah yang menjaga Indonesia sampai saat ini. Ya, maka kita mulai tentu dari pengertian. Karena kita tidak mungkin memahami sesuatu tanpa mengetahui dulu apa sih Pancasila itu. Kita mulai. Pancasila itu sebagai dasar negara, terdiri dari 5 dasar ya. Sehingga itu berisi tentang pedoman bersikap dan berperilaku. Ya. Jadi sedikit Bapak gambarkan, Panca itu 5, Sila itu dasar. Jadi sebenarnya Pancasila itu bukan bahasa yang timbul dengan adanya sesuatu. Panca sebenarnya ini bahasa asli Indonesia, diserap. Kalau cuma 5 dasar sepertinya bahasanya kurang pas. Maka dalam 1 Juni dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berdasarkan ahli tata bahasa menyarankan Pancasila 5 dasar menjadi disebut dengan Pancasila. Dan 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila juga sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup itu seperti cita-cita. Kita tuh mau kemana dan gimana, maka Pancasila itulah yang jadikan dasar dalam berbangsa. Ya, kalau secara pribadi itu kita menerapkan nilai-nilai kita sendiri, nilai agama, nilai kebiasaan kita yang baik. Tapi ketika kita berbangsa dan bernegara, maka Pancasila menjadi hal yang paling penting yang harus kita gunakan agar kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara, aman, nyaman, dan yang terutama adalah Indonesia bisa utuh terus sepanjang masa dengan karakter yang berbeda dari seluruh dunia. Ya, sehingga kemanapun orang Indonesia saat ini dikenal, menjadi TKI di Jepang, dikenal orang Indonesia baik, ramah tamah. Ya. Kemudian di Arab Saudi, ketika jadi TKI, TKW, atau sedang berkunjung untuk berwisata, orang bisa mengenal itu orang Indonesia. Kenapa?
karena Indonesia full smile, orang Indonesia ramah, orang Indonesia sopan, dan itu salah satunya ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Dan yang terpenting, kita ini terdiri dari pulau-pulau, dari bangsa-bangsa, dari suku-suku. Maka perlu pemersatu. Maka sebagai landasan, sebagai dasar, sebagai pandangan hidup, maka Pancasila jadi pemersatu bangsa. Itu mutlak. Karena kita agama ada 6. Suku budaya ribuan, pulau ribuan, bahasa ribuan. Dan itu butuh pemersatu. Tanpa pemersatu, yakin tidak perlu menunggu lama, 2040 sudah berantakan Indonesia. Maka pendidikan Pancasila yang berkarakter ada dari serak 1, kelas 6, kelas SMP, SMK, sampai jenjang kuliah. Pendidikan Pancasila masih ada. Karena apa? Karena penting Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sebelum jauh kita bicara bangsa, maka kita lingkup lebih kecil. Yang pertama, kita realisasikan di sekolah. Jadi sekarang kita bicara tentang penerapannya di sekolah. Dalam sila-silanya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini dulu dirubah. Dulu dalam Piagam Jakarta ini bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi berdasarkan sikap rela berkorban, menghargai orang lain, dan mengutamakan persatuan. Maka sila pertama digagas oleh Muhammad Hatta dirubah berdasarkan kesepakatan bersama untuk Indonesia. Maka sila pertama adalah ketuhanan Maha Esa. Tentu di sekolah yang pertama menghormati perbedaan agama. Itu ya penting. Kedua, tentu praktek keseharian berdoa. Nih kita kan di kelas berdoa, semua melaksanakan doa. Tapi siapakah yang berdoa secara betul hari itu? Di kelas itu ada 30 siswa. Siapa yang berdoa betul bahwa mengakui hari ini saya butuh ilmu dan hari ini saya butuh dibukakan pintu oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan kita ilmu yang bermanfaat barokah bisa kalau kita berdoa. Ilmu bisa kita serap, tapi belum tentu ilmu bisa kita manfaatkan dan bermanfaat buat diri kita sekarang atau nanti. Maka doa penting sebagai pengamalan sila pertama. Kemudian jelas beribadah, ya walaupun di sekolah waktunya sholat, tetap sholat, jangan meninggalkan. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Maka tentu yang pertama harus baik sama teman. Jelas ya, terus menghindari perilaku bullying ini sering sekali ya, baik secara psikis maupun fisiologis, secara mental. Ini bullying menjadi perhatian khusus pemerintah maupun sekolah agar tidak ada bullying, sehingga semua berhak hidup enjoy dalam kehidupannya masing-masing. Kemudian membantu teman yang kesulitan belajar, kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, bangsa, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian sila yang ketiga yaitu tentunya persatuan Indonesia. Persatuan ini penting kita jaga karena ini modal dasar dari pembangunan manusia. Apalagi pembangunan negara. Negara nggak akan bisa membangun tanpa persatuan. Maka penting sehingga persatuan akan melahirkan kerukunan. Nah, yang pertama di antara kita yang jelas satu bekerja sama. Contoh dalam kelompok, tidak mengandalkan satu sama lain. Dia yang bisa, dia enggak, kita diam aja, enggak gitu. Semua punya partisipasi yang berbeda. Setiap manusia punya nilai berbeda. Si A jago menulis, si A jago bicara, si A jago menganalisa. Maka ketika dalam kelompok itu dikerjasamakan dan hasilnya akan sangat berbeda. Ketika dibanding sendiri ya itu. Kemudian ketika ada sekolah ada diskusi, debat, maka tentu yang paling utama menghargai pendapat orang lain. Sebab itu adalah juga modal utama ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin nanti di masa yang akan datang. Leadershipnya itu salah satunya adalah menghormati pendapat orang lain, perbedaan pendapat ya, tidak memaksakan. Karena pemimpin yang otoriter bisa menghasilkan sesuatu yang kuat tapi menimbulkan sesuatu hal di belakang yang terpendam yang bisa jadi meledak suatu saat kapanpun itu.
Kemudian menjaga persatuan di kelas, ya, tidak kalau sekarang namanya tidak berdasarkan kelompok-kelompok, geng-geng atau lain sebagainya. Yang keempat yaitu sila yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebiasaan, dan pesan perwakilan. Yang jelas setiap ada masalah mengambil keputusan di kelas, baik piket ataupun pemilihan ketua kelas udah sering kita lakukan, ataupun ketika memutuskan untuk membeli sesuatu keperluan kelas, maka yang pertama adalah berdiskusi, bermusyawarah. Voting adalah terakhir, musyawarah dulu untuk mufakat. Itulah ciri khas Indonesia. Voting itu adalah jalan terakhir. Voting itu bukan musyawarah, ya. Jadi penting musyawarah, kemudian jelas ketika sudah musyawarah prosesnya dihargai, kemudian ketika keluar hasil keputusannya pun harus dihargai bersama, walaupun pada awalnya ada yang mendukung, tidak mendukung, ada yang pro dan kontra. Tapi ketika sudah hasil musyawarah semua harus menghargai. Dan yang terakhir sila kelima, tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ketika keadilan itu kita harus menjaga rasa kemanusiaan, rasa sosial, ya. Jangan menceritakan kendaraan kepada orang yang nggak punya kendaraan. Jangan cerita hebatnya mobil sama orang yang nggak punya mobil. Itu namanya melukai. Cerita yang mereka sukai, mereka senang bicara apa, maka kita bicara sampai di sana saja. Nggak perlu bicarakan yang punya kita yang orang lain nggak punya. Nah, itu akan rasa sosial kita akan singgung. Jadi jangan kecuali ada orang yang nggak punya mobil tapi hobi mobil, mereka senang bicara mobil, dia senang jadi mekanik. Nah, boleh kita bicara itu. Tapi kalau untuk bicara menyombongkan diri sendiri, mengagungkan diri sendiri, itu lawan bicara kita yang pasti akan lama-lama akan bad mood. Dan itu sepertinya bukan nilai Pancasila, tapi itu adalah nilai Pancasila yang sejati, ya. Dalam berkeadilan sosial, ya. Kemudian ya kita seringkali memang di kelas ada teman siswa yang nggak bawa pulpen, nggak bawa LKS, lupa, ya, atau memang nggak pernah bawa pulpen dalam selama sekolah. Boleh aja itu dibantu, ya, dan sambil menasihati untuk beli pulpen, atau juga dicari solusinya kalau memang ternyata dia nggak punya pulpen. Kemudian tidak egois, ya, dalam artian ketika berolahraga nih, praktek daripada Pancasila itu tidak egois. Skema tim itu harus dijalanin, dan itu berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya bermain sportif. Bermain sportif dalam olahraga itu juga pengamalan dari sila kelima Pancasila. Bapak kira udah cukup banyak, udah oke, udah luar biasa. Tinggal kita praktek dalam kehidupan kita sehari-hari yang sulit. Tapi kita semua belajar untuk jadi orang baik. Semoga orang baik akan mendapatkan hal baik. Orang baik di Indonesia adalah orang yang mengamalkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, sukses selalu. Indonesia akan maju di masa yang akan datang ketika semua bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.